Kita akan segera saksikan partai utama kita malam hari ini, pertarungan di kelas ringan junior 58,9 kg 10 ronde antara Dika Trolis berhadapan dengan Rio Saragi. Berjalan mulus setelah berhenti mengikuti karir di bidang olahraga yang digelutinya. Sebagian mantan atlet hidup sulit karena kesulitan ekonomi. Namun tidak bagi mantan petinju ini yang sukses meniti karir dan sukses meraih pendidikan hingga bergelar master di bidang hukum. Bagaimana kisahnya? Simak fakta majalah berikut ini. Merupakan salah satu cabang olahraga keras yang menuntut kekuatan fisik. Jika menang dalam pertarungan, maka sang atlet akan dikenal dan menuai pujian. Namun, kadang hidup tak semeriah kemenangan di atas ring. Beberapa petinju berjuang menghadapi kesulitan hidup setelah menggantung sarung tinjunya. Junior Manggil Kempes Saragi, biasa dipanggil Rio Saragi, menepis stigma itu. Rio adalah mantan petinju nasional yang kini menjadi PNS di Dinas Perhubungan Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, selamat datang di channel YouTube Si Dadan lagi. Hari ini kita lagi ada di program Senin Gabut. Kita kedatangan tamu spesial banget. Beliau adalah Kasih Trantip Kecamatan Karawaci. Langsung aja kita panggilin. Hehehe. Silakan Bapak Kasih Trantip. Wede. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, silakan Pak. Duduk Pak. Terima kasih. Alhamdulillah nih kita ketemu sama Bapak Kasih Trantip. Pasti banyak yang belum tahu Trantip itu apa, terutama anak muda. Nah, kita sebenarnya bukan kedatangan, kita yang datang. Kita lagi ada di Karawaci. Jadi kita pengen banyak nanya nih sama Pak Kasih Trantip ini. Cuman sebelumnya kita tanya dulu namanya beliau ini ya kan. Oke, Bapak siapa Pak? Boleh perkenalkan Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junior Mario Kempes. Jadi jabatan saya sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Saya dulu lebih dikenal dengan nama Rio Saragi karena pada saya sebagai seorang petinju dan orang lebih tahu di media, di TV dan surat kabar dengan nama Rio Saragi sebagai petinju Kota Tangerang. Oke Pak, ngomong-ngomong tinju nih Pak, Siap. saya punya temen saya nih, wah gila banget sama tinju. Dia cuman era 80-an Pak. Dia ngefans banget sama Muhammad Ali. Katanya mukanya mirip, mirip kakeknya. Nah teman saya ini juga ngefans sama Bapak nih. Oh gitu ya. Tapi kayaknya nggak enak ya manggil Pak ya. Iya, Masih muda, manggil abang aja ya, aja. Bang Rio. Oke, Siap, Bang Rio. siap. Bang Rio, saya mau kenalin sama temen saya yang emang dia ngefans banget sama Muhammad Ali yang katanya mukanya mirip kakeknya. Ini dia temen saya, weh datang dong. Tuh kan. Gak pakai nih, gak pakainya saya. Makanya saya satu begini lah, udah. Iya. Begini aja. Kita lagi sama siapa nih? Oke, Om. kita lagi sama Bang Rio ini. Beneran Bang Rio ini di sini sebagai Kasih Trantip. Dan beliau ini dulu ternyata bekas petinju. Mantan. Iya mantan, jangan bilang bekas ya. Bekas mah. Apa tuh? Kalau bekas itu tuh. Iya betul. Iya mantan. Mantan petinju. Jadi Kasih Trantip. Nggak serem gimana coba itu di Karawaci. Buset, kayaknya yang pelanggar-pelanggar
belum ngapa-ngapain udah kicep duluan ya sama Bang Mario nih. Takut? Apa Takut. geli? Oke, ini kita langsung tanya aja. Langsung aja sama Bang Mario. Saya mau tanya nih Bang Mario, sekarang untuk di Trantip Karawaci lagi ada sibuk apa sih Bang? Oke, untuk kegiatan kami di wilayah Kecamatan Karawaci, kita nih rutin melaksanakan kegiatan pengawasan anjal. Pengawasan anjal itu anak jalanan, pengamen dan juga pengemis yang sering mengganggu ketertiban umum di simpang-simpang lampu merah yang berada di wilayah Kecamatan Karawaci. Dan kita tahu sendiri Kecamatan Karawaci ini ada beberapa titik simpang lampu merah. Jadi di situ mereka tuh banyak bergentayangan lah istilahnya, meminta-minta ataupun melakukan aksi mereka mengamen dan juga untuk ya meminta belas kasih pengendara supaya memberikan buat mereka. Nah disinilah jadi kita berupaya untuk menghilangkan, untuk membuat mereka ini tidak berada di simpang lampu merah untuk melakukan aksi mereka ini, begitu. Iya, iya, siap. Nah, apa? oh ya Bang Dadan dulu deh, Bang Dadan lanjut. Semangat. Kendalanya gimana sih Bang? Kan bukan di Karawaci aja ya, saat ini tuh anjal itu anak jalanan itu ya, kalau kita lagi travel ya Gum ya, kita kebetulan juga punya travel ya kan. Iya. Kalau lagi jalan keluar kota tuh banyak gitu Bang. Tapi kan Abang ini kan utamanya di daerah Karawaci ya. Iya. Kendalanya apa sih Bang? Karena walaupun dipantau terus udah sering diedukasi ataupun ditangkap ke Dinsos, tapi masih banyak aja tuh Bang. Itu kendalanya gimana tuh Bang? Ya memang ini berawal dari faktor ekonomi ya. Jadi kalau mereka ini ingin mendapatkan belas kasihan, ingin mendapatkan uang dari pengendara mobil karena faktor ekonomi, mereka ini tidak mampu notabene-nya. Tapi kembali lagi sebenarnya, dalam hal ini pemerintah Kota Tangerang juga sudah memiliki wadah, yaitu Dinas Sosial yang akan menampung untuk para anjal ini yang berusaha meminta-minta supaya mereka ini dilakukan pemberdayaan, ditempatkan di rumah singgah, dan mereka akan nanti dibekali untuk kehidupan mereka nantinya. Dan hal ini memang agak sulit untuk mereka. Kenapa? Karena mereka ini masih rata-rata tuh di bawah umur dan akan dikembalikan lagi kepada orang tua. Tapi notabene-nya orang tua mereka ini yang kadang-kadang malah menyuruh, malah minta mereka untuk melakukan aksi tersebut, turun di gitu, jalan, supaya mereka minta-minta di jalanan, begitu Om. Siap. Sama ini Bang, ada pertanyaan ini pertanyaannya ini request nih dari nyontek ya nyontek karena pertanyaan requestan. Oh gitu. Requestan dari banyak nih warga warga Karawaci. Ya. Karena ya Karawaci untuk Trantip nih ya. Trantip orang taunya kan wah serem, merazia gitu kan. Sebenarnya ada lagi nggak sih Bang selain kayak anjal kayak gitu? Iya. Jadi kita selain antisipasi dan juga melakukan pengawasan terhadap anjal, kita juga melakukan pengawasan ataupun penertiban terhadap PKL ya, pedagang kaki lima. Memang kita berupaya untuk melakukan tindakan secara persuasif dan preventif. Kenapa? Karena sesuai atensi dari Pak Camat, kita harus tetap mengedepankan 5S. Senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Karena memang dari awal kita bergerak dengan kita melakukan senyum, sapa, salam, insya Allah mereka akan berusaha untuk membuat suasana tuh menjadi cooling down, menjadi adem, menjadi enak. Dan kita berupaya untuk bisa mengarahkan dengan baik supaya para pedagang kaki lima ini tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum dalam melakukan usaha mereka, dalam berniaga, walaupun notabene-nya itu sangat mengganggu di jalan ataupun di area-area yang memang dilarang untuk melakukan usaha, seperti di atas trotoar, di bahu jalan, dan di atas saluran air. Itu memang 3 lokasi yang memang menjadi
area terlarang buat melakukan usaha, apalagi pedagang kaki lima. Tuh. Oke. Nah, gitu. Sahabat Dadan nih. Jadi kalau mau usaha nggak ada yang larang, cuman harus tahu aturan. Harus tahu di mana peruntukannya, jangan di saluran air, masa dagang di got ya kan. Siapa yang mau beli? Terus jangan di trotoar juga, kasihan orang mau jalan, mau lewat. Mengganggu. Ada pedagang akhirnya Nggak bisa lewat orang. iya, nggak bisa lewat orang. Terus jangan juga Di bahu jalan. di bahu jalan, kalau mau di tengah jalan biar tabrak. Nggak, jangan. Jadi harus di tempat yang emang udah diperuntukkan untuk dagang, jangan di yang dilarang itu. Buat apa sih? Kan lah ya. Ya buat keselamatan selain si pedagang, orang lain juga, kenyamanan yang lain juga, mungkin itu ya. Biasa. Dan alhamdulillah juga di Karawaci ini yang saya tahu sih ya, nggak ada tuh yang namanya ribut-ribut. Jadi selalu humanis. Human. Alhamdulillah kita ketemu Bang Mario, tampangnya wih ya kan, petinju lagi basicnya. Tapi enak dilihat, asik, mungkin iya. ya kan, karena sering salawatan. Juga senyum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya, ngomongnya Bang Mario katanya kan ini ya, kita juga udah pada tahu lah ya, banyak berita di Google juga ya, sahabat juga bisa lihat-lihat di Google tentang Bang Mario. Katanya mantan petinju nih, Bang. Alhamdulillah. Sebelumnya itu Bang, sebelum jadi petinju kan Abang katanya dengar-dengar tinggal di Bekasi nih. Iya, Itu benar. gimana tuh Bang ceritanya tuh? Iya. Jadi ceritanya memang saya besarnya itu di Bekasi. Saya sekolah SD, SMP, dan SMA itu di Bekasi. Cuman pada saat saya lulus SMA, ya orang tua sudah tidak bisa lagi membiayai untuk kuliah, dan saya rencananya ingin daftar di Akabri, ingin menjadi seorang tentara, tapi ternyata memang Allah berkehendak lain, dan akhirnya saya hijrah, saya merantau ke Tangerang, dan alhamdulillah di Tangerang ini mungkin takdir saya, mungkin garis nasib saya, garis kehidupan saya ini di Tangerang untuk hijrah dan membesarkan nama kota Tangerang dengan prestasi tinju saya. Dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan pekerjaan, bisa ditempatkan sebagai pegawai pemerintah daerah Kota Tangerang pada zaman itu. Prestasinya Bang, semenjak jadi petinju ya dulu ya, Abang itu udah menjuari apa aja, udah bertanding di mana aja sih Bang? Ya, alhamdulillah. Pada saat saya masih di amatir, tahun 96 sampai 99 itu saya sering membawa nama Kota Tangerang di pertandingan-pertandingan, baik di event regional maupun di pendaerah, nasional. Juga saya pernah bawa nama Jawa Barat waktu itu. Barat, Iya, biasa. karena waktu itu Kota Tangerang masih di Provinsinya. masih masuk Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat. bukan Provinsi Banten ya. Jadi saya beberapa kali membawa nama Provinsi Jawa Barat dalam kejuaraan daerah, dalam kejuaraan nasional di Jawa Barat. Jadi bawa nama Jawa Barat di kejuaraan nasional juga, kejurnas ataupun di Pekan Olahraga Nasional, dan juga mungkin pada saat saya hijrah ke tinju profesional, dan saya alhamdulillah menjadi juara nasional di tahun 2000, Iya. 2001, dan terakhir saya kejuaraan Asia, kejuaraan PABA di Thailand tahun 2003. Nah, di Thailand. Nah, iya di Thailand. Kalau ke luar negeri itu Thailand sama Saya alhamdulillah semenjak di tinju profesional saya sudah bertanding di Jepang, di Australia 2 kali, waktu itu di Perth dan di Brisbane, dan juga saya pernah ke Singapura, pernah ke Filipina, dan terakhir di Thailand tahun 2003. biasa nih Bang Mario Alhamdulillah, ya. Mantap, mantap. Berarti Bang Mario dulu bersinar ya saat jadi atlet ya. Alhamdulillah. Dengar-dengar nih Bang, sebelum jadi Trantip ya Gum ya, Iya. pernah jadi di sub ya. Nah, Di sub. itu dia. Terus udah kuliah sekarang Iya, udah alhamdulillah. SH. Iya, SH tuh, SH. bukan kecap. Nanti kita ke sana. Boleh Bang, silakan Bang. Iya, Ceritain, terima Bang, kasih. Bang. Ya, memang pada tahun 2004 setelah saya pensiun dari tinju, terakhir saya kejuaraan Asia di Thailand, kejuaraan PABA, dan saya 2004
berasa udah waktunya untuk fokus kerja. Dan saya akhirnya ditempatkan kerja di kantor Dinas Perhubungan Kota Tangerang dari tahun 2004. Dan saya terus bekerja dengan baik dan juga melanjutkan kuliah. S1 waktu itu dari tahun 2008 sampai 2010 saya kuliah S1 di Universitas Islam At-Tahiriyah di Kampung Melayu Ilir, Jakarta. Nah, dan alhamdulillah saya penyesuaian ijazah tahun 2012, kemudian saya bisa naik di golongan 3 untuk S1, dan akhirnya 2018 kemarin 2016 sampai 2018 saya diwisuda dan selesai S2 di Universitas Esa Unggul. Bekasi, ke Tangerang ya kan. Petinju itu awalnya itu hobi atau gimana sih Bang? Iya, kalau jadi petinju ini memang awalnya ya namanya mungkin bangor ya, sering berantem, dan juga kebetulan abang saya seorang mantan petinju, Bang Julfren Saragi, dan saya sering dilatih. Waktu itu sering disuruh ikut latihan bareng waktu masih sekolah, jadi sudah sering ikut latihan tinju bersama abang saya, Bang Julfren. Dan sampai saya lulus SMA baru saya fokus menjadi seorang petinju. Walaupun notabene-nya saya hijrah ke Tangerang karena saya menilai di Tangerang ini prospeknya bagus. Karena waktu itu perhatian dari pemerintah daerahnya dan juga pimpinan daerahnya, Pak Wali Kota waktu itu memang sangat menjunjung tinggi dan sangat perhatian dengan atlet. Jadi saya waktu itu hijrah ke Kota Tangerang dan menjadi atlet di Kota Tangerang. Itu wali kotanya siapa Bang? Waktu itu wali kotanya di zaman Pak Haji Jakaria Mahmud almarhum. Iya. Baru kemarin ya beliau ya. Iya. Nggak ada ya. Gum ada dari masyarakat. Ya paling ya saya mau kembali lagi ke Trantip nih Bang. Siap. Tadi Abang bilang kan untuk di Karawaci ini mengedepankan 5S. 5S. Nah, selain dari 5S itu ada trik lagi nggak sih Bang supaya orang nih nggak takut gitu, nggak serem sama Trantip? Contohnya kayak misalkan main sulap gitu atau stand up kan Iya. S juga. Iya. Jadi begini, kadang-kadang kan orang pedagang itu melihat figur seragam karena biasa dilakukan penindakan, biasa dilakukan peneguran, dan kita lakukan penindakan tegas terhadap mereka, dan mereka mungkin dari situ juga sudah paham dengan hadirnya kita sebagai petugas Trantip dari Kecamatan Karawaci ingin memberikan image bahwasanya oh yang dilakukan ini memang melanggar, dan kita sebagai petugas berusaha untuk memberikan sosialisasi dengan baik, memberikan pengarahan. Kita melakukan sosialisasi, memberikan pengarahan itu dengan secara persuasif, dengan kita bicara, ngobrol seperti layaknya seorang teman. Jadi biar mereka tuh masuk dan mereka bisa lebih mengerti gitu. Jadi tidak ada faktor-faktor kekerasan ataupun sifatnya menindas, apalagi ingin membuat mereka itu menjadi trauma dengan adanya petugas Trantip Kecamatan Karawaci. Dan alhamdulillah ini membawa berkah, dan mereka ini kalau sudah kita datangi mereka udah paham dan mengerti, dan mereka tidak ada lagi yang istilahnya bentrok ataupun berusaha keras untuk membela diri ataupun melawan. Ya, alhamdulillah itu tidak terjadi. Tapi di Karawaci kita nggak pernah dengar sih ya Gum. Nggak pernah dengar ada, pokoknya kondusif terus di Karawaci. Baik pun ormas dengan Trantip ya, Betul. ataupun pedagang sih ya. Aman ya. Aman Karawaci, alhamdulillah. Kemarin masyarakat nitip apa lagi? Ada nih, ada kejadian lucu nggak ini Bang Mario selama lagi tugas di jalan nih? Apa pernah ngalamin salah ngamanin gitu? Dikira ODGJ nggak taunya Iya. sapir ya. Ya itu dia. Jadi kadang-kadang kan permasalahan ODGJ ini, orang dengan gangguan jiwa, juga menjadi urusan kita. Iya, iya. Jadi
beberapa kali kita lakukan kegiatan untuk pengamanan ODGJ, dan ya kita sebenarnya tidak ada maksud untuk membuat suatu perlawanan, tapi karena faktor ODGJ-nya yang memang di luar kendali, di luar kontrol, kadang-kadang tuh malah kita jadi dibikin malu dan dibikin jadi tidak berwibawa gitu kan. Makanya kadang-kadang kita berusaha untuk membuat mereka ini udahlah, kita mengalah gitu kan. Jadi kita nggak terlalu keras, kita mengayomi, kita mencoba ya udah maunya gimana, ayo gimana. Kadang-kadang juga kita malah jadi seperti anak kecil juga ikut-ikutan. jadi kita nih berusaha untuk mengademkan mereka nih. Tapi alhamdulillah kita berkolaborasi juga dengan PSM dan juga dengan dari medis, dari puskesmas. Kita terlalu berupaya untuk membuat ODGJ ini tidak melakukan sesuatu hal yang di luar di luar kendali ya, di luar kontrol. Dan alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Jadi Trantip ini nggak sama gilanya mau ODGJ. Enggak lah. Enggak. Dulu sering denger ya, kalau dulu ya Trantip itu orang takut. Iya. Kalau sekarang ya Sekarang alhamdulillah enggak, perkembangan alhamdulillah. zaman ya lebih humanis ya. Iya. Ada lagi nih Bang Mario. Oh banyak ya pertanyaan. Tapi Dari masyarakat kan? dari masyarakat ini, masyarakat Karawaci. Tangerang. Ya Tangerang. Khususnya Karawaci ini banyak yang penasaran soalnya Trantip apa sih? Kan Iya, gitu. iya. Apalagi anak muda. Kayak di sini kan di Karawaci ini bisa dibilang nggak ada matinya nih Bang. Dari pagi ke pagi lagi itu nggak ada matinya. Aktivitas tuh banyak banget. Apalagi anak muda nih Bang. Anak muda ini banyak yang nongkrong gitu kan. Nah itu gimana Bang supaya anak muda ini bisa tetap berekspresi gitu kan, tapi nggak ngeganggu ketertiban umum. Betul. Oke. Untuk para sahabat-sahabat saya, anak-anak muda di wilayah Kecamatan Karawaci khususnya, kita ini memang sering menemukan pada saat kita patroli malam hari, banyak anak-anak muda yang sering nongkrong, sering bermain gitar, bernyanyi di pinggir jalan, di luar rumah, dan kaitannya kembali lagi dengan tupoksi kita, menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Karena kalau orang sudah melakukan kegiatan pada malam hari di luar jam normal, dan itu waktunya orang untuk beristirahat, itu pasti akan sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, di mana mereka ini dengan bernyanyi, dengan mengeluarkan suara-suara yang keras, itu sangat mengganggu masyarakat untuk beristirahat pada malam hari. Nah, kita selalu melakukan sosialisasi, kita lakukan pendekatan secara persuasif dan memberikan arahan pada saat malam hari seperti ini supaya mereka bisa menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Jangan dilakukan kegiatan bernyanyi di luar rumah, apalagi di lingkungan warga yang memang sudah waktunya beristirahat. Ya memang kita ini kembali lagi melihat jiwa muda mereka ya. Tapi kita juga harus bisa mengedepankan azas ketentraman dan ketertiban supaya mereka ini bisa mengerti. Kenapa? Karena pada saat itu orang itu butuh istirahat. Sedangkan mereka mungkin pada saat tidak ada kegiatan mereka mengisi waktu dengan bernyanyi, dan itu sangat mengganggu. Gitu. Jadi saya minta kepada kawan-kawan semua, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat YouTube juga, sahabat-sahabat Trantip Kecamatan Karawaci, mari kita jaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Karawaci ini. Jangan sampai kita membuat kegaduhan, kita melanggar ketentraman dan ketertiban di wilayah, jangan sampai kita mengganggu masyarakat. Keren lah pokoknya mah, keren udah pokoknya mah. Sama ini nih Bang, ini kan banyak nih masyarakat nih kesini nih. Mereka nih nanya Bang, untuk Trantip Karawaci ada akun media sosial nggak sih Bang? Oke, untuk di Karawaci kita baru memiliki akun IG ya, Instagram untuk Trantip Kecamatan Karawaci. Jadi nanti kawan-kawan semua, sahabat-sahabat YouTube dan juga sahabat-sahabat Om Dadan lagi main YouTube gitu kan, lagi make video, silakan lihat IG Trantip Karawaci. Jadi biar bisa tahu kita ini bertugas, kita ini bekerja
Jadi biar bisa lebih dekat. Iya. Bang, ada terakhir nih. Gum ada lagi nggak, Gum? Oh, banyak. Banyak. Apa, Gum? Banyak. Ini Coba dari masyarakat sih ya. masyarakat banyak iya, soalnya. makanya sekarang masyarakat udah tahu tuh ada akun IG-nya Trantip Karawaci. Ntar boleh dilihat dah tuh, tengok coba. Ada Bang Mario. Ada pastilah. Ada. Sama ini Bang, itu kan untuk yang akun medsosnya Trantip. Buat abang sendiri punya nggak Bang akun medsos? Oke. Kalau saya sendiri, saya ada di akun Rio Saragi. Pokoknya IG. nanti IG, Oh, IG, YouTube Instagram, juga YouTube. ada. Saragi. Iya. Nah, TikTok Facebook, TikTok, Oh. Rio Saragi semua. keren dah ini. Sahabat Jadi, yang mau lebih kenal Bang Mario ada tuh. Iya. Jadi kita iseng-iseng aja berhadiah. Jadi daripada diem tidak karuan, Iya, kita betul. kalau ada Iya. waktu kosong kita buat konten Betul. gitu kan, Jadi untuk kita menghibur bisa lebih diri tahu. dan menghibur kawan-kawan semua. Iya, kita bisa lebih dekat. Ya kan, mau tahu, wah Pak Mario Saragi nih ya kan. Lihat aja tuh di akun medsosnya. Rio Saragi. TikTok ya, Rio Saragi. Paling itu aja dulu kali ya untuk yang masyarakat. Nggak bisa saya jawab semua. Kalau bisa jawab semua, buset, ke tahun depan kayaknya ini selesai. Jangan, ini cuaca kan udah matahari itu udah di tengah pala nih. Ya kebetulan kita lagi ada di Karawaci ya. Di Karawaci, teman-teman kalau mau ngobrol-ngobrol sama Bang Mario masalah tinju, olahraga tinju, silakan aja datang langsung aja ke Karawaci, Kecamatan Karawaci. Nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan beliau. Beliau terbuka kalau untuk hal yang positif. Bang, ada pesan-pesan nggak Bang? Kan tadi Abang cerita ya dari awal itu dari Bekasi ke Tangerang ya. Karena Abang fokus, akhirnya bisa jadi petinju profesional, pegawai PNS ya di sub maupun sekarang Trantip. Pesan-pesannya apa Bang? Buat yang genjet sih Bang ya. Oke. Pertama yang susah nih genjet nih kalau untuk fokus gitu. Oke, untuk kawan-kawan muda, kawan-kawan Gen Z semua tetap semangat dan kita berusaha dengan keras, berjuang dengan itikat yang baik, karena dengan itikat yang baik itu akan membawa kebaikan ke depannya. Tetap semangat dan jangan pernah lemah, jangan pernah lelah, terus berjuang dengan keras. Manjada wajada. Oh yes, mantap. Ah, Oke, gitu aja kali ya untuk sahabat Sidadan. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. habis alhamdulillah. Makasih Alhamdulillah. juga. Terima kasih juga buat masyarakat Kota Tangerang ya yang Iya. selalu nonton channelnya kita ya. Tuh. Kita udah nggak bikin misteri lagi karena udah nggak boleh. Ya dulu kita kan bahas buaya putih, kerajaan buaya, pinggir kali Sedane udah nggak boleh sekarang. Kunti bogel. Iya, udah nggak boleh sekarang kita misteri. Sekarang kita Nggak boleh. kayak begini aja. Kayak begini ngobrol aja. ya, temen-temen ya, mau tahu ya tentang Bang Mario atau tentang pejabat-pejabat yang lain, nanti insya Allah kita akan satu-satu kunjungi di Kota Tangerang dulu ya, baru kita keluar. Apa nama programnya? Program kita adalah Senin Gabut. Senin Gabut. Karena kita kerjanya di weekend, dan kita gabut. Kalau di weekend kita penuh jadwalnya. Ya, jangan Iya, lupa iya, di subscribe ya Gum ya. Iya, jangan lupa di subscribe. IG juga ada Sidadan lagi, boleh dilihat, dan akun medsosnya Bang Mario juga, Bang Rio. Tadi lengkap tuh, YouTube semua ada. Sama channelnya Rumah Kreatif dan Kebudayaan. Oh iya betul. Bang Mario, makasih Siap, ya. Makasih banyak sama. Bang Mario. Sampai jumpa lagi semuanya sahabat di channel Senin Gabut. Tetap semangat. Terima kasih Bang. Luar biasa. Di Senin Gabut.